Untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin peserta IKN, mari kita dengarkan bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada narasumber hebat kita yang pagi hari ini yang lebih awal datang daripada kita sebagai pesertanya, yang seharusnya peserta datangnya lebih awal daripada narasumbernya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada narasumber, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkurban. Maksudnya itu kurban perasaan. Karena kita dari rumah ada yang sudah sholat Idul Kurban hari ini, kami diminta untuk bersabar sampai kita menunggu saudara-saudara kita yang Idul Kurban esoknya. Hari ini nih kalau esok Idul Kurban berarti hari ini adalah puasa 9 Zulhijjah. Itu ya. Puasanya kalau yang hari ini dia Idul Kurban berarti yang kemarin puasanya. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya. Sehat. Jadi pada hari kedua, hari ketiga ini hari terakhir. Jadi Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan saya lagi. Nah, kali ini hari terakhir ya. Hari terakhir itu biasanya materinya yang ringan-ringan, tetapi ternyata ini ada beberapa materi yang menarik menurut saya, termasuk bagaimana kita membangun budaya positif dalam kurikulum merdeka. Saya ingin setback di hari pertama bahwa konsep kurikulum merdeka itu kita memerdekakan murid itu dalam mesti ada persyarat apa itu, mesti terbangun dulu motivasi intrinsik di dalam si murid. Sebuah kemerdekaan itu selalu diikuti oleh disiplin positif dari si murid, bagaimana dia memutuskan sesuatu itu secara bertanggung jawab. Oleh yang demikian, di dalam kurikulum merdeka, fungsi guru itu adalah fungsi menuntun. Ya enggak? Nah, dalam konsep menuntun Ki Hajar Dewantara, si murid itu mesti memiliki nilai-nilai yang diyakini, yang menjadi guidance dia. Di pagi ini kita akan coba fokus membedah bagaimana membangun budaya positif. Bapak Ibu tidak menyadari enggak selama 2 hari kita melakukan IHT ini sudah terbangun budaya positif. Tahu kenapa? Karena di awal kita mengawalnya dengan komitmen kegiatan. Di ruang-ruang kelas kita sebetulnya murid itu bisa kita tuntun, kemudian kita arahkan, kita bangkitkan motivasi intrinsiknya sepanjang si guru itu menciptakan iklim budaya positif yang memadai bagi dia untuk bertumbuh, gitu ya. Nah, untuk sampai ke sini saya ingin cek dulu kesiapan kita nih. Nah, ada satu permainan, mau enggak? Mau enggak? Mau permainan yang kemarin apa yang kemarinnya? Yang baru. Oke, baik. Pernah menonton permainan dengan kata clue gini, Yudi berkata bangun. Jadi clue-nya adalah Yudi berkata. Yudi, kita coba. Yudi berkata bangun. Bapak Ibu bangun semua. Yudi berkata duduk. Bapak Ibu duduk semua. Oke? Kita coba. Tinggalkan apa yang dipegang. Kita coba ini. Yang keliru ini istilahnya hipnoterapi. Nanti akan kita lihat siapa yang konsentrasinya bagus. Gitu ya. Kita coba. Yudi berkata bangun. Duduk. Yudi berkata belum kan? Cluenya lah Yudi berkata. Kita coba. Ulang, duduk dulu. Bisa? Paham? Kita mulai, oke? Mesti ada satu yang akan memiliki konsentrasi yang memadai. Kita coba. Yudi berkata bangun.
Yudi berkata, duduk, berdiri. Sebentar. Yudi berkata, angkat tangan kanan, tangan kiri. Yang tangan kiri nggak boleh ikut, kalah. Yang kan nggak boleh ikut. Berdiri di belakang yang kalah. Berdiri di belakang yang kalah. Cepat. Bangun. Di belakang itu, Yudi berkata, turunkan. Yudi berkata, berdiri. Alhamdulillah, silahkan duduk. Ternyata yang tersisa konsentrasi itu hanya sebagian. Sebagian yang lainnya itu pikirannya ke daging kurban. Itu buktinya. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Bapak Ibu, ya. Iya. Oke. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ini ternyata ada beberapa miskonsepsi yang kita yakini selama ini. Ternyata Bapak Ibu bahwa sebetulnya ilusi ketika guru itu mengontrol murid mampu mengontrol murid. Sebetulnya murid itu mengontrol dirinya sendiri. Ini prinsip yang pertama. Jadi sebetulnya murid itu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu di kelas kadangkala memberikan apresiasi dalam bentuk barang kepada murid-murid kita, ya kan? Ternyata itu sebetulnya ilusi, Bapak Ibu. Tidak semua penguatan positif itu bagus. Bayangkan kalau seandainya ada anak yang setelah dia melakukan capaian yang baik kemudian tidak berikan apresiasi, maka motivasinya akan down. Oleh karena demikian, sebetulnya ilusi itu tidak semua penguatan positif itu mampu membangkitkan motivasi. Lantas, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kalau Bapak Ibu pernah memaksa anaknya, sebetulnya si anak itu sedang membuat dirinya itu untuk ditaklukkan. Apa dia bisa melawan? Bisa. Oleh karena demikian, tindakan kita orang dewasa, baik terhadap anak maupun terhadap murid kita yang memaksa itu adalah sangat ilusi. Ilusi itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi si anak. Lantas, bagaimana cara kita mengontrol mereka? Kita harus memahami bahwa setiap individu itu memiliki realita kebutuhan yang berbeda-beda. Saya pernah mencontohkan kemarin, pada saat seorang anak mengganggu temannya, sebetulnya kebutuhan yang ini dipenuhi adalah apa? Penguasaan dan kasih sayang. Ada anak kita yang membantah kita, sebetulnya dia jangan lihat membantahnya, dia sedang belajar bagaimana berbeda pendapat, bagaimana untuk berargumen. Tetapi kebanyakan kita, kok mikir nggak dengarkan kata bapak, bengke. Nah, ini kan kata-kata yang sering terucap pada diri kita. Padahal sebetulnya anak itu sedang belajar bagaimana membangun logika, bagaimana membangun argumen untuk membenarkan dan mempertahankan apa yang dilakukan. Termasuk sedang membelajarkan dirinya ketika perilakunya yang tidak kuat argumennya, maka dia harus terbuka untuk menerima bahwa ini salah. Itu sebetulnya. Lalu kedua, semua tindakan itu memiliki tujuan. Pada saat saya mengambil hak orang lain, itu ada tujuannya. Namun kita sebagai guru tidak boleh masuk dalam ranah benar salah. Tapi disarankan sebaiknya putusan benar salah itu adalah dari si murid. Karena kebanyakan kita ini terjebak pada perkataan ini salah dan ini benar. Kita tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memikirkan apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Di kurikulum Merdeka harapannya nanti si murid itu akan lebih peka terhadap alasan-alasan
kenapa perilaku itu benar dan kenapa perilaku itu salah. Ini harapan-harapannya. Model berpikir di dalam budaya positif yang hendak kita bangun di kelas kita adalah menang versus menang. Jadi pada saat si murid melakukan kesalahan, dia memperbaiki kesalahan, dia merasa menang. Dan kemudian kembali ke kelas itu dengan perasaan bangga karena dia telah memperbaiki kesalahannya. Sebaliknya, kalau menang versus kalah, si murid itu kembali dengan perasaan rendah diri. Dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, justru mendapatkan sanksi yang bertubi-tubi, baik dari guru BK, dari pihak pondok maupun dari si guru sendiri, termasuk teman di kelasnya. Pada saat dia mengambil spidol atau bolpen orang lain, putusan bahwa apa yang dilakukan ini adalah melanggar hak milik orang lain itu dari si murid, harapannya. Kemudian ketika putusannya ini melanggar hak milik orang lain, ke depan apa yang sebaiknya dia harus lakukan? Apakah dia akan terus mempertahankan perilakunya atau tidak? Nah, ini putusan-putusan ini kan kita delivery, serahkan kepada murid. Ini salah satu harapan yang hendak kita bangun budaya positif dalam kurikulum Merdeka di kelas-kelas kita. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu, ada beberapa nilai yang bisa menjadi rujukan bersama untuk mendorong murid dalam memutuskan, menyimpulkan bahwa apa yang saya lakukan ini bertentangan dengan nilai-nilai tertentu, bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misal, kita memiliki karakter pelajar hendak kita wujudkan, profil pelajar Pancasila. Di dimensi pertama itu ada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pertanyaannya, jika kita menemukan si murid itu mengganggu temannya, tanya saja, kira-kira di dalam agama yang kamu yakini ini dibenarkan apa tidak? Kira-kira kalau dikaitkan dengan akhlak mulia yang diwariskan oleh Rasul, ini selaras apa tidak? Dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini, kita memantik murid untuk berpikir. Beda ceritanya kalau guru mengatakan, apa yang kamu lakukan ini salah, tidak boleh. Jadi menutup kesempatan murid untuk menggali lebih dalam bahwa perilaku ini dari sisi pemikiran dia, dari sisi nilai yang diyakini dia ini benar dan salah. Prosesnya adalah bagaimana memurnikan kemanusiaan mereka dan memanusiakan mereka sebagai manusia. Kalau dia beragama Islam berdasarkan konsep-konsep ilahiyah, kalau dia Kristen berdasarkan kekristenannya. Itulah konsep daripada kurikulum Merdeka. Lalu, iya silahkan, boleh berikan ini. Tes. Baik, kalau budaya positif ini kan artinya kita membangun. Kalau dalam teknologi itu kan membentuk, sebelum kita membuat sebuah budaya itu kan ada proses dulu. Nah, pertanyaannya kompromi untuk membuat sebuah kondisi yang positif. Karena kita ini kan buat kurikulum ada tuntutannya. Kalau dulu kalau nggak salah kurikulum K13 itu masih nuntut ini ada materi. Nah, pertanyaannya di kurikulum Merdeka ini, ketika kita memerdekakan siswa itu, kemudian kompromi dengan materi itu seperti apa, Pak? Karena begini, saya juga agak berpikir sebenarnya kan kurikulum itu kan dimulai dari yang awal kan, dari tingkat rendah dulu, kemudian continue. Kita ini lucu sih. Maksudnya apa? Kita mau mengatakan kurikulum Merdeka di SMA, padahal anak-anaknya masih kelas 9, lulusannya itu menggunakan kurikulum 13. Kan? Seharusnya kan dari fase D ke fase E ke fase F, itu kan fase kurikulum Merdeka.
Sedangkan ini kan loncat kurikulum dari anak SMA tiba-tiba dari dulunya dia kelas 9 tiba-tiba masuk kelas 10 kan fase E kan, masuk tiba-tiba gitu. Komprominya bagaimana Pak dengan materi juga dengan terima kasih. Baik, terima kasih. Salah satu kekhasan daripada kurikulum mereka itu adalah materi di situ ada penyederhanaan konten. Disajikan materi-materi esensial di mana konten itu dikurangi antara 25 sampai 30%. Kalau dulu materi Bapak Ibu di tiap mapel itu misalnya ada satu mapel ada 11 sampai 12 kali, sekarang dari 11 12 kali itu dikurangi 25 sampai 30%. Berarti sisa kalinya sekitar 9. Yang terbuang itu adalah bagaimana Bapak Ibu menuntun murid memiliki waktu yang panjang. Materinya sedikit tapi waktunya panjang. Itu yang pertama. Kedua, target kurikulum di dalam kurikulum Merdeka itu berbasis pada capaian pembelajaran masing-masing individu. Jadi kalau saya misalnya hanya mampu mencapai 4 tujuan pembelajaran, maka itulah capaian saya. Tapi kalau ada teman saya yang mampu mencapai 6 tujuan pembelajaran, itulah capaian dia. Maka yang dilaporkan oleh guru adalah capaian pembelajaran masing-masing individu. Bapak Ibu guru tidak lagi dituntut untuk target pencapaian kurikulum secara keseluruhan. Sehingga dari awal saya tidak berbicara tentang target capaian kurikulum secara umum, tapi capaian pembelajaran masing-masing individu. Artinya gini Pak, ini perlu penegakan Pak, sejak K13 itu sudah dibangun ke situ. Cuma masalahnya masih disalahartikan, artinya sudah tidak ada lagi ranking kelas. Sudah, betul Pak. Jadi itu yang ingin saya katakan tadi. Setiap murid di dalam kurikulum mereka itu adalah juara bagi dirinya sendiri. Ya, maka tidak ada lagi istilah kriteria ketuntasan minimum. Yang adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu. Jadi makanya tadi saya hanya mampu mencapai 4 TP pada mapel tertentu. Di mapel tertentu yang sama, teman saya mencapai 6 TP, laporkan. Itu. Bisa jadi saya yang 4 TP ini dianggap telah menguasai mapel tertentu. Tapi bagi yang lain belum. Nah, itulah yang disebut dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Antara mapel yang satu dengan mapel yang lain bisa berbeda kriterianya. Nanti kita akan diskusikan bagaimana sih cara bikin kriteria. Ini yang penting dipahami oleh Bapak Ibu. Sehingga guru-guru kita dalam kurikulum Merdeka, pertama bagaimana dia membangun budaya positif sebagai basis alas kita untuk membelajarkan murid di kelas, gitu ya. Kemudian setiap murid didorong untuk mencapai capaian pembelajarannya secara optimum. Apapun yang didapatkan itulah capaian dia. Enak sekarang kita tidak lagi melakukan manipulatif secara massal. Anak kita yang di bawah KKM dinaikkan supaya setidak-tidaknya sama dengan KKM. Tidak. Sekarang laporkan aja. Masalah. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudi sudah mengingatkan kita untuk menegaskan kembali konsep intinya, konsep kuncinya. Lalu teman-teman, kalau kita merujuk pada pendapatnya Diana Goosen, si Goosen ini menyebutkan bahwa terdapat 3 motif perilaku manusia. Nah, ini yang mesti kita Bapak dan Ibu pada saat melakukan satu motifnya ada 3 sama. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak hadir tepat waktu di kelas bisa jadi dia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa jadi. Anak berperilaku baik terhadap gurunya bisa jadi untuk menghindari hukuman dari guru. Begitupun Bapak Ibu hadir di kelas khawatir diberikan sanksi oleh kepala sekolahnya. Iya, dikurangi jamnya, kan? Benar, ini berkaitan dengan motif. Suami taat sama istrinya bisa jadi takut
kamarnya tidak dibuka kan. Iya, digembok ya, malu di luar, tidur di luar. Nah, bisa jadi kan. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau Bapak Ibu lihat di pendidikan anak usia dini, mereka lebih memberikan penghargaan secara verbal langsung. Ternyata Bapak Ibu, dari sisi teori motif, ketika permennya tidak ada, maka motifnya akan berkurang. Maka tadi kan ilusi itu, tidak semua penghargaan positif itu baik bagi perkembangan si murid. Nah, sama dengan sistem kasta kita dengan juara peringkat 1, 2, 3, hanya 3 orang saja yang merasa bahagia, sisanya terhukum oleh penghargaan. Iya, sedih loh. Minder. Saya nih dari SD sampai perguruan tinggi selalu peringkat 1 dan tidak pernah merasakan peringkat di bawah dan tidak tahu rasanya di bawah. Ya kan? Tiba-tiba suatu kita dihadapkan pada masalah langsung down. Karena kan tidak pernah di bawah. Selalu di atas. Sementara yang di bawah pada masanya dia akan survive. Karena selalu ditindih oleh gurunya. Ketika SD ditindih, SMP ditindih, SMA ditindih, perguruan tinggi dilindas. Dia kuliah 7 tahun. Tapi selepas 7 tahun dia menjadi the stronger woman. Dia kuat dia. Makanya orang-orang yang diasumsikan oleh orang lain itu kemudian dibully dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kembali ke masyarakat, dia menjadi orang-orang yang kuat. Itu cara kita dulu adalah bahwa ada anak yang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ingat, selepas tidak lagi diberikan penghargaan, dia tidak bisa jadi tidak akan berbuat baik. Bisa jadi, dan contoh ini banyak sekali terjadi. Tapi itu baik dengan orang lain, mendekati seseorang, mengharapkan sesuatu, dan ternyata itu tidak akan abadi. Terakhir, untuk menjadi orang yang jadi kriteria orang yang baik menurut Al-Husaini itu adalah ini. Dia ini berusaha memenuhi dan menjadi diri sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Untuk hargai diri sendiri. Harapan kita, murid-murid kita itu adalah seperti ini harapan kita. Tapi pelan-pelan. Kalau prosesnya itu tidak dilakukan secara step by step, biasanya hasilnya itu tidak akan optimal. Oleh karena demikian, Bapak Ibu, ini yang penting untuk kita refleksikan. Silakan baca baik-baik refleksinya di depan. Oke, ada lagi, silakan. Oke, boleh bertanya. Mana mic. Mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak ya, kasusnya siswa. Jika siswa ini kita memberikan materi tidak ada respon, hanya diam saja di dalam kelas. Nah, ini bagaimana cara kita menyampaikan siswa dengan adanya kurikulum seperti ini? Itu aja Pak. Ya, tadi kita belajar di dalam kelas. Ketika kita menemukan anak yang tidak ada respon, tidak aktif, nah bagaimana caranya kita membangkitkan anak itu dengan kurikulum seperti ini yang tadi itu yang membedakan siswa ya Pak ya? Ya seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Inilah pentingnya bagaimana nanti di satu budaya positif adalah membangun komitmen kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya selalu berangkat dari prinsip dasar bahwa setiap murid itu memiliki kekhasan, memiliki keunikan. Cuman kita sebagai guru ini mau tidak memetakan, menemukan, membantu mereka untuk menemukan potensi itu. Itu dulu pertanyaannya. Anak yang diam, dalam sejarahnya Hitler kecil itu dia duduk di pojok di jam matematika, dia tidak terlalu aktif, tapi diberikan soal matematika dia bisa. Ternyata guru-guru matematika menyatakan, andaikan saya tahu bahwa
apa yang dikalkulasikan oleh Hitler kecil di pojok itu adalah bagaimana menaklukkan dunia dengan membantai kaum Yahudi, maka saya akan menganggur Hitler. Artinya anak yang pendiam di pojok, kemudian gurunya menemukan tidak aktif untuk belajar, bisa jadi dia sedang berimajinasi memenuhi kebutuhan dia untuk belajar. Nah, tugas ibu adalah menemukan kira-kira potensi dia ini apa. Hanya dipantik sedikit saja, misal ada anak itu yang pandai bercerita, ada anak itu yang pandai bernyanyi, bersolawat, ada anak itu yang pandai berakting. Di masa-masa lagi boring, mereka dilibatkan. Jadi bukan fokus pada materinya, tapi bagaimana membangun kepercayaan diri si murid dulu, sehingga seisi kelas itu bahwa oh ternyata dia ini hebat juga ya. Itu dulu yang dilakukan oleh si gurunya, gitu ya. Baru kemudian step berikutnya adalah gali lagi kira-kira di antara keseluruhan materi ini, materi mana yang dia kuasai. Si anak yang memiliki minat yang rendah semacam itu, kita harus dorong dia untuk menguasai materi tertentu. Jadi tidak seluruh materi yang dia kuasai. Saya kira demikian ini yang mungkin bisa menjadi trik ya, berkaitan dengan bagaimana membangun budaya positif termasuk partisipasi dalam kelas. Sebentar, mungkin ini kesulitan yang guru bahasa Inggris ya Pak. Saya juga guru bahasa Inggris. Jadi yang susahnya itu memang kita mendesain itu materi itu agar anak itu menarik. Yang susahnya anak itu mau memberikan ada ketertarikan sendiri gitu yang ada dalam jiwa anak itu yang susah. Nah, yang sementara di kurikulum Merdeka ini merubah anak-anak itu sesuai dengan kapasitasnya ya, kemampuannya. Lalu, nah jadi kebanyakan anak yang laki, mungkin yang perempuan itu banyak yang ada menarik di mapel bahasa Inggris, tapi yang laki ini yang susah. Jadi untuk meningkatkan daya tariknya khususnya di bahasa Inggris itu sangat sulit. Sebagiannya itu ada juga sih yang menarik, tapi kebanyakan susah. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu bisa mungkin saya sarankan untuk menggunakan ragam media, ragam pendekatan. Tetapi pada saat ada murid yang melakukan demikian, diskusi itu menjadi solusi. Tapi diskusinya adalah basisnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pertanyaannya sederhana, kira-kira ketika kamu pasif semacam ini, kira-kira selaras tidak dengan komitmen kelas kita? Misalkan komitmen kelas kita satu diantaranya adalah berpartisipasi aktif. Menurutmu apakah ini sudah selaras? Jadi diskusinya itu adalah menjadi pemantik bagi si anak. Iya ya, meskipun kecil saya lakukan, tetapi itu menunjukkan partisipasi. Jadi arahnya demikian. Maka itu pentingnya di dalam kelas-kelas kita untuk membangun budaya positif. Budaya positif dalam bentuk komitmen, keyakinan dan atau kesepakatan ke kelas. Saya kira itu Ibu yang sementara saran saya nanti akan berkembang berikutnya. Ada lagi? Oh yang ini. Silakan mic-nya mau diserahkan ke depan. Wah ini kayaknya nih bahasa Inggris lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari bahasa Inggris. Balik lagi ke yang tadi yang masalah CP. Tadi kan disebutkan bahwa misalnya anak A, B, C kan berbeda target pencapaian belajarnya. Misalnya si A 3 CP, yang B 4, yang C 6. Nah nanti untuk kelanjutannya naik ke fase berikutnya, CP yang tertinggal itu bagaimana? Apakah dilanjutkan atau tertinggal begitu saja? Kemudian yang kedua Kak, satu lagi untuk kenaikan kelas, berapa CP target yang harus dicapai untuk menentukan kenaikan kelas? Oke, baik, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Allah menjadikannya. Pertanyaan yang ditanya oleh guru-guru kita se-Indonesia. Nah, sederhana sebetulnya jawabannya.
kembali pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disusun oleh masing-masing guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terkait dengan kriteria kenaikan kelas itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk merumuskan kriteria kenaikan kelas dan berapa CP. CP itu kan hanya satu untuk masing-masing mapel, untuk satu mapel. Pada saat guru mengatakan begini, oh ternyata guru tuh mengatakan begini, dikatakan peserta didik itu telah menguasai kompetensi capaian pembelajaran di mapel fisika apabila dari ke-10 tujuan pembelajaran dia mampu menguasainya 7, minimal 7. Itu udah. Nanti satuan pendidikan peserta didik dikatakan naik kelas jika dari 16 mapel setidak-tidaknya dia telah menguasai 80% capaian pembelajaran yang ada di mapel. Saling. Jadi bukan lagi pada angka, tetapi presentasi, interval, deskripsi dan gitu ya. Itu dia. Jadi makanya saya katakan ini kurikulum dengan budaya positif ini memanusiakan manusia. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Bapak Ibu, ini refleksi nih. Jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengharuskan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu. Saya ulangi, jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran. Karena ada loh sekolah yang begini. Jadi memberikan kebebasan kepada gurunya untuk mau dia datang tepat waktu atau tidak. Kalaupun dia tidak datang tepat waktu, tidak akan ada teguran. Jika di sini kasusnya seperti itu, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu atau tidak? Boleh saya diberikan mic-nya ke sini? Boleh. Jika datang tepat waktu, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silakan. Itu ibunya, ibu itu. Silakan. Baik Pak, sedikit dari pengalaman sebelumnya Pak. Jadi untuk kurikulum sebelumnya, terkadang guru itu ada yang terlambat, ada yang cepat. Terlambatnya mungkin ada beberapa hal, ada kendala di jalan atau bagaimana. Ada juga yang tepat waktu. Jadi mau saya tanyakan Pak, kok bisa ada sekolah gitu, salah satu sekolah yang menganjurkan atau tidak ada teguran untuk guru yang terlambat. Sedangkan di setiap sekolah, khususnya di Kota Bima yang saya tahu nih Pak ya, yang saya tahu ketika ada guru yang terlambat itu pasti akan ditegur oleh pihak sekolah, baik itu wakaf kurikulumnya ataupun kepala sekolahnya langsung. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Kok ada sekolah yang seperti itu? Nah, ini perlu nih pentingnya kita membuka pengalaman kita. Kok ada sekolah seperti itu? Kesannya Bapak Ibu kan sekolah kan formal semacam ini toh. Pernahkah Bapak Ibu melihat sekolah alam yang ada sekolah alam yang ada di Kota Bima? Salah satu. Pernah? Itu yang sederhana. Ada lagi sekolah tertentu yang di sini tidak ada aturan yang mengikat kecuali komitmen yang dibuat antar guru dengan si murid. Sekolah tidak membuat peraturan. Tidak ada administrasi pembelajaran. Yang dia masuk itu dengan skenario saja, satu lembar. Tapi produk mereka, output mereka menginternasional. Berarti apa penyebabnya? Karena ada keyakinan, ada nilai-nilai yang mereka yakin. Pertanyaan saya, pada saat guru itu hadir tepat waktu, dia hadir karena takut dihukum atau ingin menjadi diri dan mendasarkan diri pada nilai-nilai kebajikan yang ini? Kira-kira apa? Kebanyakan kita adalah takut dihukum. Padahal di dalam agama yang kita yakini, disiplin. Nah, disiplin dulu pada waktu. Berapa kali Allah itu bersumpah demi waktu dalam Al-Quran?
Nah itu kan bisa kita jadikan sebagai sebuah value, iya kan? Nilai yang melandasi tindakan kita. Inilah esensi dari budaya positif itu. Jadi kita mencoba membawa si murid untuk menyadarkan dirinya pada nilai yang diyakini oleh dia. Bukan karena dia takut pada si guru, bukan karena dia takut pada sekolah, dan bukan dia takut pada ustadznya. Jadi pada saat dia cium tangan si ustadznya, bukan karena dia takut tidak dikatakan, dia takut pada saatnya tidak dikatakan sebagai anak yang tidak beradab. Enggak, dia cium tangan itu karena dia takjim, hormat pada ilmunya. Ini yang memang harus kita bangun. Sulit, sangat ideal, tetapi kenapa generasi-generasi sebelum kita dulu bisa melakukan hal itu? Kenapa hari ini kok tidak bisa? Terasa berat, itu kan pertanyaan kita yang kita jawab. Ada yang mengatakan kita kan bukan generasi sahabat Rasul, generasi tabi'in. Justru di situ Bapak Ibu. Ya. Saya kira itu ada lagi. Ya, wah ini ibu kepala tertarik berikan aplaus ini. Tertarik juga, tertarik juga ya. Setelah itu ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit Bapak Taman. Saya dari kemarin ini sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua tetap keep silent karena sedang menyimak. Terus terang kaitan dengan IKM ini saya belum banyak tahu, tapi karena hari ini ada pembahasan sebuah refleksi terkait dengan keterlambatan guru kami di sini adalah guru-guru hebat. Tepuk tangan dulu buat guru-guru kami di sini. Guru hebat. Tentunya permasalahan yang terjadi tidak hanya di Al-Husaini kaitan dengan keterlambatan. Setiap orang memiliki alasan kenapa terlambat. Tetapi tujuan saya bertanya di sini, saya mungkin ada tips dari Bapak Taman yang terkait dengan keterlambatan. Bagaimana agar guru-guru kami di sini tuh bisa disiplin, tidak takut. Saya takutnya guru itu datang tepat waktu karena biasanya saya punya password Pak Taman. Password saya masih mau ngajar di sini apa enggak? Ya, itu password saya. Mau saya kasih jam nggak semester depan? Ya seperti itu. Jadi mungkin saya tidak ingin guru-guru kami yang ada di sini itu datang itu bukan karena kesadaran, bukan karena tanggung jawab. Mungkin karena dia takut sama saya atau bagaimana, atau takut dengan Pak Kepala. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pengen di hati guru-guru kami ini tertanam bahwasanya ini adalah disiplin. Ini adalah tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pak Yudi, tidak semua, ingat tadi ya, tidak semua penghargaan positif itu mampu meningkatkan motivasi seseorang. Coba gini, kita coba berandai-andai, bulan depan gajinya dinaikkan, berandai-andai ya, berjalanlah dia 6 bulan, kamu 6 bulan kemudian turun lagi, diminta lagi, dinaikkan lagi, 6 bulan berjalan turun lagi, dinaikkan lagi. Artinya apa? Karena memang motif itu pada saat kita berikan penghargaan positif tidak semua. Jadi kalau tidak semua, kadang ada dan kadang tidak. Olehnya demikian, kembali kepada keyakinan kita pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Tadi konsep iman, orang dikatakan beriman, salah satu di antaranya adalah selalu bertransformasi ke arah yang lebih baik. Ingat pengertian iman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadathum imana. Resonansi keimanan itu harus senantiasa membawa transformasi ke arah lebih.
Itu kan salah satu nilai kan, nilai kebajikan. Kalau hari ini kemudian kita hadirnya itu lewat 7.10, maka besok kita harus 7:05. Besoknya 7:03. Besoknya. Jadi proses transformasi itu step by step. Jangan dipaksa langsung 7:10, kita langsung 7:10. Nggak bisa. Tidak ada proses belajarnya. Saya cerita diri saya sendiri. Waktu saya kuliah itu, saya itu tinggal itu di sekretariat organisasi. Ya lebih kurang 2 tahun begitu. Sholatnya itu kadang jebol-jebolan. Tapi bagi saya pada saat itu bahwa saya ini proses pembentukan diri saya itu sedang berjalan. Akhirnya selesai S1, satu berubah drastis. Perjalanan pengalaman itu yang membawa saya bahwa proses perubahan itu tidak bisa kita lakukan secara revolusioner, tapi step by step. Ini yang mesti kita lakukan. Itu Ibu Kepala. Yang kedua, ternyata hukuman tidak selamanya membuat orang itu jerah. Ibu misalkan mohon izin, nanti tidak saya berikan jam, saya cari aja tempat lain. Gitu loh. Saya misal kan, atau misalnya saya kurangi aja jamnya, silakan Bu, saya sedang program bikin bayi nih sekarang. Gitu kan. Loh ya kan, banyak. Tidak selamanya hukuman itu membuat kita jerah. Malah senang. Ya udah, ada waktu banyak saya layani suami. Ya udah, kata suami, ada waktu banyak saya mencari istri bayi lagi. Jadi tidak semua hukuman itu membuat orang jerah. Kecuali mungkin tembak mati ya. Kecuali itu. Makanya di Cina kenapa kasus korupsinya itu tiap tahun menurun drastis, kalau di Indonesia meningkat drastis. Karena di Cina itu yang korupsinya di dor. Korea Utara tidak diperiksa, dor. Indonesia koruptornya iya. Kenapa kasus kekerasan seksual dalam pendidikan itu tinggi di Indonesia? Bukan pembiaran, penegakan hukumnya lemah. Di Arab itu kan kebiri. Di Indonesia, ditanya dulu, kumpulkan saksi, anak kecil berani tidak bersaksi? Iya. Kemudian dihukumnya maksimal 10 tahun. Putusan hakimnya adalah 1 tahun. Gimana tidak banyak sekali? Ingat, Indonesia darurat kekerasan seksual di lingkungan sekolah. 3 dosa besar pendidikan kita: kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. 3 dosa besar. Dan beberapa kasus terjadinya di pondok. Kekerasan seksual di pondok bukan hanya berkaitan antara laki-laki dengan perempuan, tapi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki. This is problem. So, kita kembali kepada komitmen budaya positif yang hendak kita bangun. Kembalikan anak-anak pada keyakinan nilai kebajikan yang dia yakini. Tuntun mereka. Gitu ya, Bapak Ibu. Tadi ada yang mau berpendapat? Masih ada? Kita boleh saya lanjut dulu sebentar? Boleh ya. Nah, Bapak Ibu, ini hukuman itu biasanya bersifat apa? Tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh, ada guru yang hadir oleh kepalanya, kesini diajak bicara dulu lama, kemudian diberikan pembinaan sehingga dia melalaikan tugasnya di sekolah. Itu bagian dari hukum. Ada anak yang terlambat masuk kelas, kemudian disuruh angkat kaki. Kalau dulu guru saya itu suka memukul menggunakan sapu lidi, tapi ternyata enak juga dipukul pakai sapu lidi. Kalau kebetulan kakinya gatal, hukuman itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang ada kita meminta murid itu untuk menghafal sekian kata dalam bahasa Arab karena dia tidak mengerjakan tugas. Maksudnya bagus, tetapi itu masuk dalam kategori apa? Memaksa. Lalu konsekuensi.
Kalau konsekuensi itu sudah terencana, contoh. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, nanti kamu menulis lagi sekian halamannya. Apa itu boleh? Boleh. Nah, itu konsekuensi. Tapi telah disepakati dulu dengan si murid. Atau misalnya anak tidak menyetorkan hafalan 50 kata dalam bahasa Inggris. Tapi dibuat kesepakatan dulu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, 50 kata di store tidak store pada minggu ini, maka kamu harus nambah 10 kata, jadi 60 kata. Oke, sanggup anak-anak? Sanggup. Minggu depannya dia tidak nyetor, kasih lagi dia 10 kata, jadi 60 kata, dan dia tidak akan selesai. Ya gitulah. Oh, depresi, bunuh diri dia. Konsekuensi. Ada yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasi murid dengan pendekatan restitusi. Jadi tadi kan ada anak yang melakukan kesalahan, pendekatannya mesti menang versus menang, bukan menang versus kalah. Bagaimana nih restitusi? Di samping ketika Bapak Ibu akan melakukan restitusi kepada si murid, pertama yang dibuat adalah komitmen kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita terbiasa membuat peraturan kelas ya. Saya ingin tanya, di kelasnya Bapak Ibu sudah dibuatkan kesepakatan kelas? Sudah ada? Saran saya, keyakinan kelas ini yang mewadahnya adalah para wali kelas. Saran saya yang mewadahnya adalah para wali kelas. Kalau di MTS itu ada 6 kelas, berarti di tiap 6 ruangan itu ada keyakinan ke kelas atau kesepakatan ke kelas. Hal-hal yang sederhana yang bisa Bapak Ibu tuntun murid dalam membuat keyakinan kelas, misal saling menghormati. Pada saat dia lempar temannya, kira-kira hormat, nah, kira-kira pada saat kamu melempar temanmu itu sikap hormat apa enggak? Kalau temanmu melempar balik bagaimana? Sakit apa tidak? Oh Bali nih Pak Guru, ada gitu kan. Jadi diskusi-diskusi itulah yang sering kita lakukan. Tempatkan mereka itu sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu menempatkan mereka sebagai siswa, saya guru loh, sama siswa loh, kamu jangan begitu ya. Kan posisi kita kan sebagai guru kan seperti di atas gitu ya, dan murid seperti di bawah. Padahal di dalam kurikulum Merdeka kita seperti sama. Kenapa katanya seperti sama? Kita memfasilitasi sebagai pembelajar sepanjang hayat, si murid itu adalah sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, seperti sama. Itu saya harapkan bentuk keyakinan kelas. Lantas, bagaimana caranya? Nah, ini caranya nih. Udah dicontohkan kemarin. Minta seluruh murid untuk menuliskan kira-kira apa nilai-nilai yang dia yakini. Bisa berikan contoh nilai yang dia yakini: saling menghargai, saling menghormati, toleran, menyukai perbedaan. Gurunya menuntun dulu. Nanti seperti tadi kemarin disebarkan untuk kertas, minta diskusikan per kelompok saja, mendiskusikan satu saja ya. Bapak Ibu guru minta anak-anak untuk merumuskan keyakinan yang akan menjadi dasar tindakan kita bersama selama 1 tahun ke depan. Satu saja ya. Contoh misalkan saling menghormati. Kenapa kalian mengambil nilai ini sebagai keyakinan? Itu didiskusikan di pertemuan pertama nanti pada saat tahun ajaran baru. Kepala sekolah fasilitasi gurunya bagaimana nanti menghasilkan keyakinan kelas yang bisa dibuat bagus, ditempel di kelas. Pada saat guru itu masuk dia melihat saling menghormati. Nah, bagaimana kalau gurunya memukul siswa? Berarti dia tidak saling menghormati, saling mengingatkan namanya. Jadi jangan hanya si murid dituntut, tapi juga si guru.
Kemudian mencatat, gurunya jangan lupa mencatat semua masukan dari murid. Setelah dicatat, diverifikasi, jangan terlalu banyak nilai-nilai yang menjadi keyakinan kelas itu. Ya antara 5 sampai 6. Kalau kebanyakan itu kita akan lupa. Kalau sudah Bapak Ibu, ini contohnya nih. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Misal, setiap anggota kelas perlu belajar. Tadi, kalau ada siswa yang tidak belajar, nah tinggal kita ajak diskusi. Kira-kira menurutmu keyakinan kita yang ini loh, kemarin kan kamu hadir pada saat membuat keyakinan ini. Apakah dengan kamu duduk di pojok, kemudian menggambar sendiri, tidak mendengarkan ibu guru dan tidak aktif bekerja bersama dengan kelompok, sudah sesuai dengan keyakinan kita buat? Apa itu? Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang perlu kita lakukan pendalaman. Ada juga diterima dan dimiliki misalkan. Ini kan contoh-contoh keyakinan. Diterima dan dimiliki. Maksudnya diterima itu bagaimana? Maksudnya dimiliki itu bagaimana? Kalau diterima itu seperti apa ya kira-kira? Baik, terima kasih. Untuk diterima itu apa yang harus kita lakukan? Kira-kira sopan santun, apa lagi? Dari sisi siswa kira-kira. Supaya siswa itu merasa diterima di kelas itu, apa yang dilakukan? Nah, sopan santun, apa? Menyenangkan, apa lagi? Nah, kemampuan yang lebih, benar. Jadi ini kata-kata umum yang telah mewadahi apa harapan kita bagimu murid. Harapannya. Lalu dimiliki itu berarti gimana maksudnya? Dimiliki. Kalau kita telah memiliki barang, akan sulit sekali kita untuk melepaskan. Ijazah. Sama pada saat nanti anak itu memang berkontribusi bagi kelas, maka seluruh siswa di kelas itu akan menjaga dia. Itu disebut dengan dimiliki. Kenapa seorang suami itu menjaga istrinya? Karena dia merasa istri itu adalah barang berharga. Ada sesuatu di dalam istrinya itu yang harus dia jaga, dipertahankan. Ya, sama juga. Oh, bahaya ini. Dia sudah memberikan warning ini. Ini kayaknya dia mau melanjutkan studi nih. Bukan. Ada sinetron tuh berbagi suami. Nah, tapi dia salah. Dia insya Allah orangnya setia, setiap tikungan ada. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin minta Bapak Ibu identifikasi ini. Kira-kira tadi kan ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kalau pernyataan ini kembalikan barang ke tempatnya, maksudnya ini buat apa? Supaya apa? Rapi, apa? Tertib. Oke, cukup. Kalau yang dibawa dilarang mengganggu orang, saling menghargai, saling menghormati. Kalau yang bawa disiplin. Oke, tanggung jawab juga. Oke, tolong berikan tanggung jawab apa maksudnya? Si al-ustaz. Bukan. Beliau Pak Komputer Farhan. Pak Yudi tadi ya, oke, silakan Pak ini. Nah ini tadi sendiri disebut tanggung jawab, benar. Ayo coba. Jadi kalau saya tingkatan disiplin itu ada sesuatu yang menyebabkan. Kalau sedangkan tanggung jawab itu lebih motivasi. Ya ini sebenarnya kalau saya sih semua tingkatan tepat waktu segala macam itu pakaian itu bukan disiplin kalau bagi saya. Tapi tanggung jawab kita bersosial.
Artinya bakal tanggung jawab itu ada motivasi dari dalam diri kita sendiri gitu. Bahwa misalnya kalau kita mengajar kenapa disiplin, saya itu tidak percaya juga bahwa yang namanya disiplin dari naikkan gaji dari apapun tetap sama. Tetap sama. Tetapi kalau ada rasa tanggung jawab, karena tanggung jawab ini ada tarikannya kembali karena ada niatan dari awal. Ini masalah yang berbeda. Ada niatan dari awal ketika dia memilih, ketika saya juga menikah, memilih seorang istri, seorang perempuan, kan ada tanya, ada tanggung jawab di sana. Bukan ada. Kayaknya Pak Yudi mau ngikut rumah sebelah ini kayaknya. Bahaya nih, baik, terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Iya, apa mau dilanjutkan? Mau diminta istrinya untuk menyampaikan? Setuju apa enggak? Hadir enggak? Mana istrinya tadi? Hadir Pak? Udah hadir? Oke, udah hadir. Oke, lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa maksudnya? Keyakinan dituju kemana? Kasih sayang. Kasih sayang. Persaudaraan. Ustaz Hamid. Persaudaraan nih. Tolong berikan mic kepada Ustaz Hamid. Nah, masalahnya dia ini selalu dulu dengan istrinya. Ini istrinya takut dilarang Ustaz Hamid. Ayo. Nggak apa-apa, suami takut istri, nggak apa-apa. Ya, masalah persaudaraan. Terus terang saja kami sampaikan bahwa di pondok ini orangnya dari berbagai desa yang beragam. Jadi sulit untuk menyatukan mereka, apalagi logatnya yang berbeda ini. Kebataan itu memang gitu. Sehingga dari penyadaran kita untuk persaudaraan ini sangat luar biasa kalau mampu kita lakukan dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Ustaz Hamid. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamid, ada kasih sayang, ada persaudaraan. Begitupun ketika kita dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan Masya Allah. Memang Ibu Maan ini jangan pensiun dulu Bu. Jangan pensiun dulu ya. Oke. Ustaz, minta bantu. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia setidak-tidaknya memiliki 5 kebutuhan dasar. Murid kita, ibu dan saya itu 5 kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan akan kasih sayang. Yang pertama, kebutuhan penguasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan terhadap cinta kasih. Cinta kasih. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan bukan perasaan kesenangan dan itu kebutuhannya. Nah, ketika setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, apa yang dilakukan oleh guru? Pada saat seseorang itu ribut di kelas, itu sebetulnya bukan maksudnya itu ribut, tapi ingin memantik perhatian dari si guru dan yang lain. Ada anak itu yang lari kiri kanan, itu sedang memenuhi kebutuhan tumbuh kembang fisiknya. Kan laki-laki itu kan proses perkembangan emosinya lamban, tapi fisiknya cepat. Kenapa kita yang lihat itu di SMP sudah muncul ini perempuan? Karena saya tuh bukan perempuan, jadi tidak merasakan. Bapak Ibu, ini ada 3 kasus, ada 2 kasus gitu ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Al-Husaini sebut saja. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media.
kasus ini kira-kira ada nggak terjadi di dunia di luar? Ini kasus satu. Jadi kasus satu, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sekolah. Itu yang pertama. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Kira-kira Anto di dunia nyata banyak loh. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Pertanyaannya, bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ya, ada kita berefleksi nih. Kita berandai-andai seandainya Bapak Ibu adalah kepala sekolah, menangani kasusnya Hana bagaimana, menangani kasusnya Anto bagaimana? Ayo. Seandainya kepala sekolah, ini kepala sekolah beneran ini. Nih. Tapi bisa jadi nanti pendapat dari yang lain yang bisa melengkapi, silakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terkait dengan saya ingin membahas tentang kasus yang pertama, terkait dengan kasus Tisa dan Hana. Di sini wali kelasnya adalah Ibu Dewi adalah kepala sekolah di sini. Terkait dengan kasus anak-anak ini, apabila ini terjadi di pondok pesantren kami, saya selaku kepala madrasah di sini, walaupun sudah mendengar laporan dari wali kelasnya terkait kasus dua anak tersebut, saya tidak langsung mempercayai laporan dari wali kelas. Saya akan memanggil dulu dua anak tersebut. Itu yang harus saya lakukan pertama kali, memanggil dan menanyakan kronologi kejadian. Setelah saya mendengarkan kronologi kejadian dari dua anak tersebut, baru saya bisa mengambil sikap atau memberikan solusi apa yang harus saya lakukan terkait dengan kasus ini. Dan kasus yang kedua itu tadi yang pertama, solusinya adalah saya mendengarkan dulu. Setelah saya mendengarkan dari dua anak tersebut, baru saya bisa memberikan solusi dan mengambil kesimpulan seperti apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, kasus terkait dengan kasus Anto ini. Kasus kedua, kasus Anto yang selalu berkata kasar di sosial media. Katakan dia juga seperti itu di dunia nyata. Yang saya harus lakukan adalah sama seperti tadi, memanggil anak tersebut dan memberikan nasihat-nasihat dan memberikan pemahaman bahwasanya kata-kata itu tidak boleh disebutkan di sosial media, apalagi andai kata di grup itu ada orang tua yang bergabung di situ, karena anak-anak tidak semua punya HP. Biasanya anak-anak yang melakukan pembelajaran daring itu kebanyakan menggunakan HP orang tua. Artinya di situ tidak semua siswa berada di grup itu. Jadi itu langkah yang saya ambil adalah memberikan nasihat seperti itu. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kepala sekolah. Ada yang ingin menambahkan yang punya pendekatan berbeda mungkin? Silakan. Mungkin hampir sama ya. Tapi sekarang kita coba verifikasi. Apakah pendekatan ini merentang dari posisi-posisi kontrol daripada seorang guru dengan pendekatan restitusi? Kita akan coba lihat. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Kita bisa menempatkan diri sebagai penghukum pada saat kita memberikan kasus tadi. Kemudian kita bisa menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa juga merentang, kita naikkan levelnya lagi menjadi teman. Kemudian merentang lagi menjadi pemantau. Dan terakhir adalah di posisi yang paling top adalah sebagai editor. Sebagai penghukum pada saat memberikan kasus tadi, kita langsung menghukum si anak.
memberikan hukuman-hukuman bersifat verbal langsung, dan anak akan merasa terhukum dan tersakiti. Lalu sebagai pembuat merasa bersalah, kita bisa mengatakan begini, dalam kasus tadi kita katakan saja, kamu selalu berulang loh seperti ini. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Saya sudah baik loh sama kamu. Selesai di situ. Jadi hanya untuk menggugah kesadaran medisnya si anak bahwa udah, iya ya, saya ini gimana ya, merasa bersalah. Lalu sebagai teman, Hamid, dulu asik ini nih jangan dilakukan, jangan begitu nih Hamid. Udah selesai. Selesai sebagai teman. Jadi ada permintaan dari antara teman dengan teman. Kemudian sebagai pemantau, nah apa yang kamu lakukan ini melanggar loh dari sisi aturan di pondok ini. Pondok ini kan sudah mengatur tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Nah, karena kamu menggunakan kata-kata kasar, ini loh konsekuensinya. Pemantau. Lalu di manajer, langkah pertama sudah dilakukan oleh ini tadi pertama. Tapi yang langkah kedua, pertanyaan lanjutannya mesti ada. Ini yang di level manajer ini yang perlu kita lakukan. Merestitusi tadi dengan pendekatan segitiga restitusi. Ingat tadi perkataan awal saya bahwa kita harus menuntun murid untuk menemukan argumentasi kuat berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Menuntun murid untuk menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan dia, sehingga nanti pada saat dia menyelesaikan masalah, dia merasa menang meskipun dia telah melakukan kesalahan. Menang versus menang. Caranya bagaimana? Merestitusi itu pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Ibu juga pernah berada di usia seperti usiamu sekarang, kadang labil, oke? Kira-kira pada saat kita kembali pada masa-masa kita sedang bertumbuh di rumah, kalau menemukan orang tua pada saat kita melakukan kesalahan, Mahira, sini anakku, dirangkul, bagaimana rasanya? Padahal salah yang kita lakukan itu. Tapi orang tua belum memarahi kita pada saat itu. Dia berikan dulu makan. Bapak saya itu kasih makan dulu. Meskipun nanti, saya dipukul. Saya tahu nih triknya nih. Makan dulu, oke, tahu saya. Tapi kan sekali lapar kan, makan aja. Sengaja itu. Dulu waktu saya kuliah, dia datang, dia belikan saya itu ayam panggang, bawa ke kos. Udah tahu, udah feeling saya nih, kebiasaan bapak saya nih. Ada saya lakukan kesalahan nih, ternyata tersiar kabar ke kampung di Santi gitu ya, di Santi bahwa saya ini sering naik gunung. Dan kenyataannya memang begitu. Jadi bapak saya itu takut saya kuliahnya 7 tahun. Wah, datang sehari saya dibelikan makanan enak, malamnya itu sampai subuh saya dimarahin. Tapi kan saya buktikan saya bisa. Naik gunung itu adalah hobi, tapi kewajiban saya adalah belajar. Saya selesai 3 tahun 4 bulan. Pada saat itu saya buktikan sama orang tua saya. Ini menstabilkan identitas. Lantas memvalidasi tindakan yang salah. Baru setelah tadi, semua orang itu dia pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu, termasuk juga teman-temanmu. Tapi apa iya kita akan harus bertahan dengan itu? Nah, sekarang menurutmu apa yang kamu lakukan itu benar apa enggak? Pertanyaan itu baik apa tidak? Kalau dikatakan baik, tanya lagi. Dia terus digali. Ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi guru itu bukan hanya soal mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer cara-cara yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Terakhir baru kemudian
Kalau ini sudah dia menyadari kesalahan, nah ingat nggak kemarin nggak di kelas kita telah membuat komitmen bersama dengan teman-temanmu. Kira-kira apa yang kamu lakukan ini komitmen mana yang telah kamu langgar? Oh iya, kemarin saya juga ikut menyumbang mengenai komitmen bahwa kita harus saling menghormati. Kalau si anak itu sudah kita tuntun menemukan komitmen yang dia langgar, baru kita tanya ke depan apa yang akan kamu lakukan. Tuntun dia sampai dia menyampaikan pertama permintaan maaf, itu yang utama dulu. Kalau dia melakukan salah pada orang lain, kalau dia belum menemukan, kira-kira boleh nggak kita awali dengan permintaan maaf? Oh iya, saya akan minta maaf pada Pak Yudi, akan minta maaf pada Pak Hamid. Di samping itu apalagi nak? Ya saya akan mencoba mulai bersabar di Guru K. Kira-kira sabar yang kamu maksud itu seperti apa? Terus ditanya sampai dia kemudian paham bahwa pada saat dia melakukan kesalahan dia harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah proses daripada pendekatan segitiga restitusi yang dasar awalnya adalah komitmen kelas. Jadi di awal kita buat keyakinan kelas, kemudian di tengah kita ada masalah, di akhir kita selesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Ini harapannya yang Bapak Ibu dapat lakukan, wujudkan di kelas-kelas kita. Di dalam Islam itu sudah jelas diajarkan bagaimana pendekatan mentablik, mensiarkan nilai-nilai kebaikan. Gimana caranya? Bil hikmah wal mau ijatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Ini kan cara-cara yang bijak untuk mengajak seorang untuk berbuat yang baik. Saya kira ada contoh nih, contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas. Mau saya tampilkan videonya? Boleh ya? Tapi jangan dikomentari ya. Nggak boleh dikomentari karena ini talentnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat teman-teman yang ada? Izinkan saya Arman Firdaus, guru SMA Negeri 4 Kota Bima, kota kecil yang berada di ujung Nusa Tenggara Barat, ujung timur Nusa Tenggara Barat, menurut saya untuk menyajikan praktek baik yang berkaitan dengan penyelesaian kasus murid harapannya dengan ini Bapak Ibu guru menjadi inspirasi jika timbul persoalan-persoalan yang mirip dengan kasus yang ada di ini, Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang mendorong murid untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan memaksimalkan potensi yang ada di dalam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Gias. Ayo dulu. Gimana kabarnya Gias hari ini? Tapi saya lihat tampaknya lelah sekali kamu. Kadang-kadang suka apalagi kalau Oh gitu. Tadi mata pelajaran apa saja? tadi ada mata pelajaran lanjut fisika dan teknik. Jam saya kan? Tadi pagi toh. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil sekarang? Mungkin karena tadi saya keluar kelas sama sejam berapa dan lalu tidak kembali sampai jam pembelajaran belum selesai. Baik. Akhirnya kamu juga menyadari hal itu kan? Tapi pada saat itu kamu tetap ada lingkungan sekolah kan? Nah, gini nah, sebetulnya tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah berada di posisimu dan pernah juga melakukan kesalahan. Pak Guru kan dulu mantan ketua OSIS. Nah, tetapi Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Pak Guru pun
menyadari bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki alasan. Kira-kira mengapa kamu melakukan hal ini? Jadi pada saat itu saya punya kelas dengan Masis, untuk membahas mengenai program Masis untuk kegiatan spiritual Kemkang. Oh demikian, baik. Apakah dengan cara demikian kamu ketika menjadi teman baik dari sendiri? Kamu masih ingat dengan kakak kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan tadi apakah sesuai atau belum dengan kakak kelas kita? Kakak kelas yang mana? Oke, dan saya menghormati. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan jika memperbaiki kondisi? Jadi pertama saya akan meminta maaf kepada Pak Guru mengenai kelas sampai sebelum mereka sampai jam berapa selesai. Lalu saya akan meminta maaf kepada kelompok pertama karena tidak mengikut dalam kondisi dan kegiatan tersebut. Lalu kedua saya akan mengatur sedemikian mungkin untuk kegiatan Masis dan menyampaikan dengan KBM. Langsung dan yang ketiga saya akan menyampaikan. Baik, Bapak menghargai dan apresiasi sikapmu. Bapak berharap kamu memegang teguh komitmen ini dan mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depan. Oke, Kias, kalau demikian kamu boleh pulang. Jangan lupa salam saya pada kedua orang tuamu dan hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, talentnya itu saya. Itu nih sebetulnya video-video jadi contoh untuk guru-guru kita di Indonesia bahwa sebetulnya mengatasi ketika murid melakukan kesalahan kita kembalikan kepada dia, tapi syaratnya itu tadi kita harus pertama membentuk dulu keyakinan kelas sebagai dasar kita untuk menuntun murid kenali potensi, kemudian membantu dia untuk mengatasi masalah itu. Dengan pendekatan itu maka menang versus menang. Itu yang pertama. Jadi memang harapan saya pada saat saya membuat video ini dengan pendekatan segitiga restitusi, guru-guru itu setidak-tidaknya mengambil prinsipnya. Ada prinsip menstabilkan identitas. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki alasan intinya. Oleh karena demikian, ketika setiap tindakan itu memiliki alasan, maka kita bantu si murid itu menetralisir bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna. Nobody know perfect. Yang sempurna itu hanya siapa? Allah. Malaikat pun tidak sempurna ternyata. Ya kan? Kenapa? Dia tidak mampu berbuat jahat. Iblis tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak mampu berbuat baik. Manusia lebih tidak sempurna. Sebab apa? Kadang dia berbuat jahat, kadang dia berbuat baik. Itulah. Tapi saya bangga dari manusia. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita istirahat dulu ya. Baik, kita break dulu Bapak Ibu sambil mencicipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak dan Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Saya Husna, salah satu peserta IHT yang berkaitan dengan budaya positif, di mana dengan narasumbernya adalah Bapak Taman Firdaus MPD. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu semua. In-house training atau disingkat dengan IHT, ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan. Bagaimana membangun budaya positif di dalam kelas. Khususnya bagaimana membentuk dan mendorong murid kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pendekatan restitusi. Membantu murid kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Insya Allah ke depannya pendekatan restitusi ini akan menjadi bagian penting di satuan pendidikan kami. Dan khususnya bagi saya seorang guru dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan murid saya. Demikian Bapak dan Ibu,
Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Husna dari Kota Bima, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.